Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Karam Al-Ustaz Hasbullah, Al-Karam Al-Ustaz Burhan, Al-Karam Al-Ustaz Asmat, Al-Karam Bapak Haji Fuad, Al-Karam guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan yang kita hormati Ketua RW 010 Bapak Mundir, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita, dan Allah mudahkan kita untuk berjamaah di Masjid As-Salamiyah, kemudian dilanjutkan dengan membaca Ratibul Haddad. Semoga semua kumpulan kita ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah, perjalanan haji dan umrah sama dengan perjalanan kematian. Sebagaimana orang yang wafat, meninggalkan keluarga, meninggalkan saudara, meninggalkan tetangga, sama orang yang haji dan umrah juga meninggalkan keluarga, meninggalkan saudara, dan berpisah dengan kawan-kawan. Orang yang wafat meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kendaraannya, semua yang dimiliki semua ditinggal. Sama orang yang haji dan umrah juga meninggalkan semua yang dia miliki, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kendaraannya, semua, tidak ada yang dibawa. Orang yang wafat diadani dan diqomati, sama orang yang haji dan umrah juga diadani dan diqomati, sama seperti orang yang wafat. Maka ditulis Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan dinukil juga oleh Al-Habib Abdul Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Hendaknya orang yang haji dan umrah ketika dia berjalan ke Mekah dan ke Madinah, jauhnya perjalanan, bayangkan jauhnya perjalanan menuju akhirat. Sebagaimana ke Mekah jauh, sama perjalanan akhirat juga proses yang panjang. Masuk ke kubur, alam barzah, kemudian nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian nanti dihisab, kemudian nanti melewati sirat. Perjalanan yang panjang, sama perjalanan haji dan umrah juga perjalanan yang panjang. Jadi hendaknya orang yang haji dan umrah selama di perjalanan, di atas mobil, di atas pesawat, di atas bis, selalu membayangkan perjalanan akhirat. Dan dia hendaknya selalu memikirkan kira-kira wafatnya nanti husnul khatimah atau su'ul khatimah. Orang yang haji dan umrah memakai pakaian ihram, hanya memakai pakaian putih, sama. Orang yang wafat juga hanya memakai kain kafan. Itu semua. Ya, siapapun dia, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, bahkan sealim apapun ilmunya, sebesar apapun pengaruhnya, sebanyak apapun muridnya, tetap semua sama memakai pakaian ihram, hanya memakai 2 lembar kain putih. Satu untuk bawah, satu untuk atas. Semua sama. Kenapa?
Karena terkadang yang membedakan kita di pakaian. Aparat dengan yang bukan aparat, apa yang membedakan? Pakaian. Pejabat dengan rakyat, apa yang membedakan? Pakaian. Dan kita dilarang memakai peci. Ya, semua sama. Karena orang alim dengan yang bukan alim biasanya membedakan adalah penutup di atas kepala. Kiai, habaib biasa pakai udeng. Udeng-udeng itu yang membedakan antara ulama dengan yang awam. Akan tapi di saat itu semua sama. Yang alimnya, yang tidak alimnya, pejabatkah, rakyatkah, semua memakai pakaian sama, tidak ada penutup kepala. Maka itu diajarkan oleh ulama ketika melepas pakaian kita, menggantinya dengan pakaian ihram, maka niatlah, ya Allah, aku lepas pakaian kemaksiatanku, aku banyak dosa, aku banyak salah, aku lepas ini pakaian kemaksiatanku, aku lepas pakaian kesombonganku, aku lepas pakaian keangkuhanku. Kita yang terkadang sombong, terkadang angkuh, terkadang merasa lebih suci, merasa lebih alim, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat. Ya Allah, aku lepas ini semua, ya Allah. Aku ganti dengan pakaian takwa, aku ganti dengan pakaian ibadah, aku ganti dengan pakaian yang penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, itu niat ihram. Sebagaimana sholat dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, haji dan umrah dimulai dengan niat ihram di miqat. Ya, itu sama dengan takbiratul ihram. Nanti selesainya tahallul. Kalau sholat itu salam, kalau ini tahallul dengan memotong rambut. Nah, kemudian ketika tawaf di Ka'bah, ketika kita melihat Ka'bah, hendaknya perbesar rasa taklim kita, perbesar keagungan, perbesar rasa taklim kita, rasa hormat kita ketika memandang Ka'bah. Di Ka'bah adalah tempat yang mulia, tempat yang penuh berkah. Dan aku adalah hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak salah, hamba yang banyak kurang. Hati-hati di tempat yang mulia, jangan pernah merasa mulia. Di tempat yang hebat, jangan pernah merasa hebat. Ya, sadari diri ini makhluk yang hina, makhluk yang kurang, makhluk yang banyak dosa. Memandang Ka'bah dengan penuh rasa taklim kepada Allah Subhanahu. Ini Ka'bah adalah Ka'bah yang dulu dipandang, dilihat oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tawaf di Ka'bah dimulai dengan rukun Hajar Aswad. Ya, selesainya juga dengan sampai Hajar Aswad dengan 7 putaran. Negara apapun, madhabnya apapun, alirannya apapun, organisasinya apapun, sama putarannya 7 putaran, tidak ada yang berbeda. Mau madhabnya apapun, fikihnya apapun, organisasinya apapun, itu putarannya sama, 7 putaran, mulai dan akhirnya juga mulai dan akhir yang sama. Artinya apa? Ketika tawaf, tancapkan dalam hati kita bahwasanya kita akan menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi jangan sampai hanya dikarenakan berbeda madhab, dikarenakan berbeda aliran, dikarenakan berbeda organisasi, dikarenakan berbeda majelis, ya, dikarenakan berbeda, oh itu kunut, ini tidak kunut, oh itu tarawihnya 2-3, oh ini cuma 8 sama witir 11. Kemudian kita jadi tidak tegur sapa. Nah, ini tawaf mengajarkan kita bahwasanya tancapkan dalam hati kita, apapun organisasinya, apapun alirannya, apapun madhabnya, selama Tuhannya Allah, selama Nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, kemudian berpedoman kepada hadis, dia adalah saudara kita. Yang mana apabila kita berjumpa, kita harus bertegur sapa dan mengucapkan salam. Kemudian ketika sa'i di Safa wal Marwah, Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kita hendaknya membayangkan bahwasanya kita sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika mondar-mandir Safa Marwah, bayangkan amalan kita sedang ditimbang oleh Allah. Kira-kira banyakkan amal baiknya atau amal buruknya? Kira-kira banyakkan ibadahnya apakah banyakkan kemaksiatannya? Kira-kira dosa-dosa kita udah diampuni oleh Allah ataukah belum? Kira-kira kebaikan kita selama ini diterima atau ditolak? Bayangkan kira-kira kita selamat atau tidak. Kemudian ketika tahallul, ya, ketika memotong rambut, bertekad dalam hati, ya Allah, jangankan hanya rambut. Rambut kan mahkota, ya, disebut rambut adalah mahkota. Ya Allah, jangankan rambut, ya, baik itu hartaku, baik itu tahtaku, bahkan nyawaku sekalipun itu akan kukorbankan untuk Allah dan Rasul. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, semua akan aku korbankan. Aku akan tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan hanya rambut, lebih dari rambut apabila dipinta kita akan taat. Shallu ala Muhammad. Kemudian dalam haji dan umroh tidak ada bacaan wajib. Kalau sholat kan ada rukun qauli, ada bacaan wajib. Haji dan umrah tidak ada bacaan wajib. Ini terkadang ada orang mau haji, ada orang mau umrah nggak jadi. Kenapa? Saya buta huruf, saya baca Arab nggak lancar. Percuma nanti saya bayar mahal-mahal haji, saya bayar mahal-mahal umrah, kemudian haji dan umrah saya tidak sanggah. Tidak ada bacaan wajib. Yang penting manasik haji atau umrah kita sesuai dengan ajaran Nabi, maka sah. Khudu anni manasikakum. Ambil dariku, lihat aku, contoh aku di dalam menjalankan manasik haji dan umrah. Yang penting di bawah badan, benar badan kita, ya, sesuai yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, maka sah. Jadi baca-baca apa? Nggak ada bacaan wajib. Mau baca salawat boleh, mau baca istighfar juga boleh, seapalnya. Ya, adapun kalau kita baca doa-doa yang ada di buku panduan, maka itu lebih bagus dan lebih sempurna. Makanya kalau mau umroh, mau haji, ya, itu yang harus dibaca tuh buku doanya. Kenapa dibaca? Gak usah dihafalin, mau dihafalin lupa lagi. Ya, itu buku tinggal digantung aja di leher. Ya. Baca terus, yang hari baca. Biar apa? Biar lancar. Jadi ketika kita tawaf bisa baca sambil jalan. Ketika sa'i bisa baca sambil jalan. Kan tiap hari udah dibaca. Beda-beda tuh kalau buku nggak pernah dibuka, dibukanya pas tawaf. Nah, itu mau jalan tuh nggak kelihatan. Gitu. Ya, jadi intinya tidak ada bacaan wajib. Jadi 99% itu ibadah fisik. Ya. Kemudian dalam haji dan umroh intinya ya man hajja walam yafsuq kharaja min dunubi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang pergi haji tidak berbuat rafah dan tidak berbuat fusuk, tidak berkata kotor, tidak berbuat jahat. Jadi ucapan sama perbuatan dijaga. Ya, kalau kita makan nggak enak jangan dicela. Kan kita bukan untuk kuliner kesana. Kira-kira mau haji umrah mau kuliner apa tidak? Ya, jadi ketika makan nggak pas di lidah, udah diam aja. Cocok makan nggak cocok, ya diam. Kemudian pas tidur di hotel ternyata kasurnya, kamar mandinya nggak cocok, ya diam. Nggak usah marah-marah. Kenapa? Karena kita bukan untuk tamasya. Kita bukan untuk piknik, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajju akbar. Itu orang pergi haji, kita apa? Rambut berantakan, berdebu. Ya, kita memang untuk ibadah, bukan untuk senang. Dapat makan enak, alhamdulillah. Nggak cocok di lidah, diam. Ya, diam. Hati, jangan sembarang ngomong. Kemarin itu ada kawan saya, ya, dia ketika sampai di kota Mekah, lihat orang tawaf itu pakai apa? Skuter. Ya, kata dia enak banget itu. Ya, tawaf pakai skuter. Tiba-tiba Pak dia nggak bisa jalan. Tiba-tiba nggak bisa jalan. Sampai akhir
dia didorong, makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, baik, dikarenakan waktu yang sebenarnya yang disampaikan oleh guru kita Ibu Karam Al-Ustaz Andes Muhammad Syekh, bahwasannya saya dan istri saya insya Allah hari Jumat pada subuh insya Allah akan berangkat haji dan umrah ziarah makam Nabi besar Muhammad SAW. Saya minta mohon didoakan, benar-benar didoakan. Jadi Bapak kalau sholat doa jangan lupa doain saya dan istri semoga panjang umur, semoga sehat walafiat, kuat ibadah, dimudahkan semua perjalanan haji dan umrohnya, semoga bisa sempurna menjalankan ibadah, pulang mendapat haji yang mabrur. Amin Allahumma. Dan saya berdoa semoga semua yang hadir di sini semoga diberi takdir oleh Allah, dimudahkan untuk dapat ziarah makam Nabi besar Muhammad untuk haji dan umroh. Amin Allahumma amin. Dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila selama bergaul di sini dan selama mengajar di sini mungkin ada kata-kata, ada tingkah laku atau perbuatan yang tidak berkenan di hati bapak-bapak semua. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Doakan semoga panjang umur, kita masih bisa berjumpa lagi. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu terima kasih yang sebesar-besarnya atas episode yang luar biasa yang berangkat beliau kasih kita pelajaran buat haji. Itu artinya apa? Besok mudah-mudahan kita nyusul, kita bisa nyusul, bisa pada haji, bisa umroh. Kalau udah besok waktunya kita bisa dengan lancar. Ternyata haji mulai itu gampang, mudah. Yang susah nungguinnya lama banget gitu. Dan juga yang susah ngumpulin duitnya gitu kira-kira. Mudah-mudahan dengan kita malam hari ini seperti ini, besok lusa jadi budak gampangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang susah, gampang semuanya. Kita tutup dengan baca doa, kita mohon pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati wal barakaati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna rabbal ghafir sawaba ma qara'na bil Qur'anil 'azim wa ma hamdu la ilaha illallah wa ma sabbahu subhanallah bihamdihi wa ma sallayna wa karim wa min sunnatin bi hadal masjid wa hadiyatan minna wasila wa rahmatan min mawahib fadlika nazila wa barakatan shamila ila hadrati habibina wa syafi'ina wa rabbina wa ma'ana Muhammad marayna bari wa ibadina amin wa sallim wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in. Subhanahu wa ta'ala ya sallallahu bi ma'al ghair wa zali bin muhajir wal mursyid bin rubaizin kaifa tabaka man rubaizin al-rahman lagi wa talibin rahili kata syamik wa sabi hadabi kaifa ali bin anwar wa maqdud bin nizam wa bin sayyid sayyid al-mamula ala idhin bin hadin wa qala ila qalbin sigin bin qala ya bin nabi jami nabi bin dirul al-mar'a qala ya talib bin kimun bin Allah bin dia wa qala abang bin Masjidul bin Halim Abir bin Hadi Sama bin Hadi bin Zabi bin Hadi bin Rahman bin Hadi bin Asri bin Rahman bin Hadi bin Baru Al-Marhum bin Akhir Masjid Biasa bin Nabi Rasulullah wal-Rahmanullah al-Hadirin jami'an Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim nuzulahu wasibah dukhalahum waja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la tahal kuburahum khubratan min rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ونستغفرك ديننا وانفسنا واهلنا واولادنا واموالنا ومن شيء اعطيتنا ربنا في كرمك وحفظك ومالك وجوارك وعيازك من كل شيطان مريض جبار عنيد وجعل وذي باغي ومن شر كل ذي شر انك لا شيء قدير. اللهم كملنا بالعافيه والسلامه وحكمنا بالله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا واسع. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبجاه الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة. يا خارج الهم يا كاشف الغم يا من بعباده يغفر ويرحم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah, mudah-mudahan dapat dilaksanakan seluruhnya di Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya maklumat selama beliau pergi haji ini malam Kamis ini berjalan, maka pada zaman ini mohon kehadirannya sebagaimana biasanya. Bukti bahwa kita ridho dengan guru kita pergi haji yang kita dapat hadir di rumahnya. Kalau kita agak hadir tanpa uzur, ngarep yang bener kalau itu guru pergi. Kita hadir pada malam Kamis selanjutnya terakhir tentang habis sholat itu ada ala-kadanya namanya kita pastikan ada yang dimakan kira-kira. Maka jangan pergi, kalau pergi siang yang apa yang udah masakin ya. Terima kasih atas hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.